Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan lagi renungan. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan bernyanyi bersama ya. Semuanya keluarkan suaranya ya. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Anak-anak, mari kita berdoa untuk memulai atau untuk mendengarkan sedikit dari firman ini ya. Mari kita angkat tangan dan doakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Semoga kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus, berkati guru kami yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua dan berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, selamat ketemu lagi sama Mr. Edi anak-anak. Bagaimana semuanya? Dalam keadaan sehat ya? Oke, di renungan hari ini Mr. Edi mau memberikan sesuatu buat anak-anak ya, yaitu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar ini dan pasti sudah pernah membaca. Ya, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, coba kita baca dulu ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Ya, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, mereka melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini bisa makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus,
Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, itulah pembacaannya ya. Wah, ajaib sekali ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Nah, dari pembacaan ini kita bisa lihat gitu ya, bahwa di sini ada seorang anak kecil katanya ya, di ayat yang ke-9 nih. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, si anak ini dengan kata lain tidak pelit atau mau berbagi gitu ya. Anak kecil ini datang kepada acara Tuhan Yesus tersebut dan anak kecil ini mau berbagi gitu ya, pada saat orang-orang kelaparan dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mencari yang namanya makanan-makanan gitu ya. Ternyata anak kecil ini mau berbagi gitu. Ini saya ada 5 roti dan ada 2 ekor ikan. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan ini yang dikasih dari anak tersebut. Sehingga pada saat itu semuanya bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Nah, dari cerita ini ya, kita bisa lihat gitu bahwa anak kecil ini mau berbagi, tidak pelit, mau berbagi. Nah, dari yang mau berbagi ini, akhirnya ada berkat yang luar biasa. Berkatnya apa? Berkatnya itu adalah semua orang yang ada di situ kebagian, yaitu bisa makan sampai kenyang gitu ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, kita bisa belajar dari anak kecil tersebut. Belajarnya belajar apa? Ya pasti belajar berbagi gitu ya. Berbagi kepada siapa aja. Kalau kita punya makanan ya kita bagi. Kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa untuk menolong orang lain ya kita bagikan itu supaya orang lain itu tertolong gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita pelit gitu ya. Janganlah kita pengen untuk diri kita sendiri aja, tetapi jadilah anak-anak yang mau berbagi. Karena kalau kita mau menjadi anak-anak yang berbagi, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang kedua, kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita juga menjadi anak yang bisa membanggakan untuk semuanya. Oke? Ya, itulah ya renungan firman Tuhan di hari ini. Ya, di sini ada roti gitu ya. Dan nanti roti ini akan Mr. Edi bagikan kepada orang-orang di sana yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dah.